Membaca adalah jendela dunia. Di era serba digitalisasi, banyaknya distraksi hiburan seperti sosial media, TV berbayar, dan program komunikasi berinternet menjadikan kebutuhan membaca seseorang teralihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disinilah tantangan saya sebagai guru untuk menggalakkan kembali literasi membaca. Hal mudah yang dapat saya lakukan dengan cara pertama, memberikan waktu membaca untuk siswa. Kedua, menyajikan ilustrasi gambar dan warna yang menarik seperti membuat komik dalam materi pembelajaran. Dan yang ketiga, mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari seperti kegiatan market day. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Cindy. Kita berada di Kegiatan mendongeng melalui boneka tangan. Dan yang terakhir, kegiatan bermain peran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindra Ayuning Tias. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Jakarta dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Hari ini Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar di SDN Tebet Timur 07 sebagai tugas uji kinerja saya. Mohon doanya supaya saya bisa lulus dalam uji kinerja yang saya laksanakan hari ini. Menyayangi anak-anak adalah seni dalam mengajar dan mendidik. Anugerah yang berharga lebih dari sekedar materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Wah, kelihatannya semangat-semangat semua nih hari ini. Sudah sarapan di rumah? Hebat. Sarapan dengan apa? Teh hangat ya, nggak apa-apa. Susu, oke, bagus. Ya, anak-anak ada yang sakit tidak hari ini? Tidak. Ibu absen terlebih dahulu ya. Tika, nah, Ahmad, Aisandra, Aisyah, Ayo, Fikri, Kakak, Raihan, Syifa. Mana Syifa? Oh hadir ya. Gak ada lagi saja. Wah, Masya Allah, tabarakallah, hari ini sehat semua ya nak ya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, agar lebih berkah, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh siswa yang datang paling duluan hari ini. Siapa yang datang paling pertama? Oh hebat nih Raihan. Raihan, kamu dari rumah jam berapa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Sekarang selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri semua.
Salaman nasi dan ikan asin. Salam-salaman saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu penilai UKIP. Nah, yang satu lagi untuk kalian nih. Nenek tua tak punya gigi. Sangat unik cara punyanya. Selamat pagi, Ibu ucapkan. Salam semangat buat kita semuanya. Dan hari ini belajarnya semangat. Saat Ibu tanya, kalian menjawab. Saat kalian tidak paham, kalian bertanya, akan ada hadiah atau tidak. Siapa yang ingin hadiah? Oke, hebat. Kalau kalian belum semangat belajarnya, Ibu akan berusaha menjadikan kalian anak-anak yang semangat belajarnya. Siap? Oke. Disiapkan semua buku paket, alat tulis, bahan ajar yang dibagikan supaya kita belajarnya lebih matang dan semangat. Nah, aku mau tanya nih, siapa yang semalam belajar di rumah? Oke, kalau belajar berarti kalian sudah tahu kan kemarin kita mau belajarnya apa ya? Siapa yang tahu? Ya, ayo. Tokoh dalam cerita pemantik. Ya, pintar. Tokoh dalam cerita. Nah, kemarin kita sudah belajar tokoh dalam cerita. Seperti ada tokoh Benny dan tokoh siapa? Sita yang gigih untuk tidak memberikan contekan. Nah, anak-anak, menurut kalian manusia atau tokoh itu punya sifat atau tidak? Punya. Kira-kira sifat-sifat apa aja ya yang ada dalam diri manusia atau tokoh? Siapa yang bisa? Siapa Nova? Baik, jujur, Baik, jujur, tidak berbuat curang. tidak berbuat curang. Oke, tangan buat Nova. Nah, benar kata Nova. Sifat-sifat tokoh itu ada yang baik, ada yang jahat. Nah, hari ini kita akan mempelajari sifat-sifat dalam penokohan. Nah, kira-kira apa saja ya kalian? Tujuannya kalian mempelajari ini nanti setelah kalian melihat atau menyimak Bu Guru mendongengkan dengan boneka dongeng, kalian menjadi tahu sifat-sifat tokoh dengan tepat. Selain itu, yang kedua, setelah kalian berdiskusi kelompok, kalian akan memainkan peran dengan gembira. Siapa yang hari ini mau bermain drama? Oke, Pak. Lanjut. Mendengarkan dongeng itu hal yang sangat menyenangkan. Siapa di antara kalian yang pernah membaca dongeng? Hebat. Atau siapakah yang pernah mendongengkan? Nah, hari ini Bu Cindy akan mendongengkan kalian. Ini seekor singa dan ini seekor monyet. Bu Cindy hari ini akan membawa kalian pergi ke negeri dongeng. Siapa yang mau ikut? Oke. Tapi ada syaratnya kalau untuk pergi ke negeri dongeng. Syaratnya ada, kalian harus membaca mantra. Sama-sama kita sebutkan mantranya ya. Nanti Ibu akan membawa kalian ke negeri dongeng. Tapi Kadabra, bawalah aku ke negeri dongeng. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Cindy. Sekarang kita berada di negeri dongeng, Nak. Nah, simak ya dongeng yang akan Ibu ceritakan dengan judul Si Singa dan Si Monyet. Pada suatu hari, hiduplah seekor singa bernama Sisi. Sisi sangat lapar sekali karena ia belum memakan apapun. Aduh, perutku lapar sekali. Gimana ya? Dari tadi aku tidak melihat seekor hewan pun berjalan di sini. Aduh. Lalu Sisi berjalan menelusuri hutan rimba yang lebat dan gelap. Mana ya? Mana makanan yang bisa aku makan? Lalu Sisi melihat seekor monyet sedang minum di tepi sungai. Enak sekali nih air di sini. Rasanya lezat sekali. Aku tidak pernah melepas dahaga senikmat ini, kata Momon. Kamu tidak lihat aku memantaumu dari belakang. Lalu Sisi berjalan perlahan-lahan agar sang Momon tidak melihatnya. Lalu terdengarlah suara keberisikan atau suara jejak daun dari kejauhan.
Si Momon pun terkejut. Setibanya di belakang ada seekor singa. Aku adalah Sisi. Aku sudah kelaparan dari tadi, tapi tidak ada satupun hewan yang bisa kumakan. Sisi, aku mohon, jangan makan aku. Aku memiliki 2 ekor monyet di rumah. Ia adalah anak-anakku bernama Zalandol dan Pamandol. Ya anak-anakku, kalau aku sampai dimakan kamu, kasihan anak-anak aku di rumah. Ya pasti kesedihan. Aku mohon jangan makan aku. Lalu hati Sisi merasa iba. Sisi terbayang jika ia memiliki seorang anak lalu anaknya kehilangan induknya. Momon, aku jadi sedih dengar ceritamu, tapi aku lapar. Aku mohon, Sisi, jangan makan aku. Oke, aku akan melepaskan kamu dengan syarat kamu tidak lagi ada di hadapanku, karena bisa saja aku hilang akan memakan kamu. Oke lah, Sisi, aku sangat berterima kasih kepadamu. Terima kasih, Sisi, aku lepaskan. Oke, sana kamu pulang, anakmu menunggumu di rumah. Iya. Lalu, karena kebaikan hati Sisi, ia tidak memakan apapun selama berhari-hari. Lama-lama, Sisi menjadi singa tua yang kelaparan. Ia hanya memakan serangga-serangga kecil. Aduh, aku gimana ya? Lapar perutku. Oh, aku akan berjalan ke sana. Di sana ada seekor daging. Daging apa ya? Aku tidak bisa melihatnya. Aku akan berlari mencari daging yang aku mau itu. Tolong! Aku terperangkap oleh jaring. Tolong! Lalu tiba-tiba ada seekor monyet yang melepaskan jaring. Tunggu Sisi, aku akan menolongmu. Kamu bukannya si Momon yang ingin kumakan itu? Mengapa kamu menolongku? Aku iba, aku kasihan denganmu. Aku ingat akan kebaikanmu yang telah melepaskanku sehingga aku tidak dimakan olehmu. Sekarang aku melepaskan jeratanmu dari para pemburu. Bagaimana kalau kita lari, Sisi? Momon, kamu baik sekali. Baik, kita lari bersama agar tidak ditangkap oleh para pemburu. 1, 2, 3. Nah, anak-anak, bagaimana dengan cerita si singa dan si monyet, Sisi dan Momon? Gimana? Seru tidak? Oke, sekarang kita akan kembali lagi ke negeri kenyataan. Simsalabim, abrakadabra. Wah, aku sudah sampai kembali di kelas. Bagaimana anak-anak cerita dari dongeng si singa dan si monyet? Seru tidak? Oke, nah menurut kalian tadi tokohnya ada siapa saja ya? Ya, Aisandra? Mo, si singa, dan si monyet. Oke, pintar. Beri tepuk tangan Kak Aisandra. Jadi tadi ada 2 tokoh, ada singa dan ada monyet, si Momon. Ya. Nah, menurut kalian sifatnya si singa bagaimana ya? Siapa yang bisa? Oke, Zakia. Sifat singa baik. Sifat singa baik, bagus. Mengapa ya si singanya itu baik? Karena ia melepaskan monyet saat ia menangkapnya. Beri tepuk tangan buat Zakia. Si monyet mau dimakan oleh singa. Tapi karena Momon punya banyak anak di rumah, akhirnya dia tidak tega. Dia melepaskan. Lalu suatu hari, si singa ingin dimakan oleh seseorang atau diburu. Lalu tak disangka-sangka ada hewan yang melepaskannya, yaitu si Momon. Dilepaskan. Nah, jadi pesan dari cerita ini, kita berbuat baiklah kepada siapapun. Kita tidak akan pernah tahu nanti akan ada kebaikan yang berbalik pada diri kita sendiri. Nah, jadi ada bermacam-macam, Nak, sifat-sifat tokoh. Nah, sifat-sifat tokoh ini tergantung dari pengarangnya yang ingin menciptakan. Kita bisa lihat sifat-sifat tokoh dari apa?
Sifat tokoh bisa diketahui dari ucapan, tingkah laku, dan pemikiran Ya, si pintar. tokoh. Beri tepuk tangan kepada Rafa. Siapa yang ingin membacakan kategori atau penggolongan sifat-sifat tokoh? Siapa yang berani? Ya, Kaira. Protagonis yaitu tokoh baik di dalam cerita, memiliki sifat khusus, sifat mesra, dan sebagainya. Tokoh antagonis yaitu tokoh jahat di dalam cerita, memiliki sifat pengkhianat, pembohong, dan sebagainya. Tokoh antagonis yaitu tokoh yang netral, bertugas menemani pekerjaan. Beri tepuk tangan kepada Kaira. Tepuk jam. Kita sudah mempelajari sifat-sifat tokoh, ada yang antagonis, protagonis, dan pitagonis. Ibu mau tanya nih, untuk kisah singa dan monyet, siapa yang perannya protagonis? Singa dan monyet sama-sama memiliki sifat protagonis, yaitu sifat baik. Karena singa berbaik hati untuk tidak memakan momon, dan one day, suatu hari, si monyet pun juga berbaik hati untuk menolong singa yang saat itu sedang terjebak oleh jaring-jaring pemburu. Gitu. Oke, anak-anak, coba lihat. Ini ada soal. Sekarang kalian lihat yang di depan ini, ibu membuatkan sebuah cerita komik untuk kalian. Judulnya Si Beruang dan Berang-Berang. Nah, ibu akan bagikan LKPD. Di LKPD itu ada soal-soal yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Ibu akan bagikan dulu LKPD-nya. LKPD-nya akan ibu beri ke pemimpin kelompok. Nanti dari pemimpin kelompok akan dibagikan ke anggotanya masing-masing ya. Oke, sudah dapat LKPD-nya semua? Dibuka LKPD yang ibu bagikan. Siapa yang belum dapat? Dibuka cerita Si Beruang dan Berang-Berang. Boleh diskusi kelompok yang duduknya di depan, balik ke belakang. Nah, sekarang kita akan main game anagram. Keluarkan semua handphonenya. Halo, 4A. Ibu cek ya, kelompok Alisandra sudah bisa? Nah, kelompok Ali sudah bisa? Hebat, kelompok Ayla sudah bisa? Kelompok Kaira? Yuk, dimulai ya. Tidak ada yang mencatat sebelum hitungan ketiga. Kita mulai sama-sama. 1, 2, 3, go! Siapa ya yang akan memenangkan? Kelompok laut, pantai, sawah, atau hutan? Nah, kalian nggak bisa. Ya udah, boleh pakai laptop ibu, silakan. Assalamualaikum. Halo, kelompok laut. Bagaimana? Sudah bisa belum? Sudah selesai. Oh, hebat. Nah, ini gimana nih kelompoknya? Sawah. Sudah bisa? Nah, sudah selesai belum? Belum. Ini gimana nih hutan nih? Sudah selesai, Bu. Halo, Bu. Halo, gimana ada? Tadi ya? Sudah selesai ya? Yes. Halo, kelompok kali gimana? Gimana? Ya udah, nggak apa-apa. Mungkin gangguan sinyal. Oke, sudah selesai. Semua kembali. Kita lihat ya, siapa yang memenangkan Games Anagram ini. Pemenangnya adalah kelompok Garuda atau Laut. Oke. Hebat. Hebat. Ibu acungkan jempol untuk kelompok laut, pantai, sawah, dan hutan karena sudah bekerja sama dengan baik dan berkolaborasi dengan hebat. Kalian teamwork yang handal dan solid. Tepuk tangan buat kita semua. Supaya lebih semangat lagi, ibu ada activity untuk kalian. Tepuk nada ya. Konsentrasi. Kita sekarang akan bermain drama. Kalian diskusi kembali dengan kelompok kerjanya. Lihat LKPD yang sudah ibu beri. Halaman 3. Dibuka. Didiskusikan kepada teman-teman kelompoknya. Kira-kira kalian akan membawakan cerita seperti apa ya versi kalian yang terbaik. Ibu beri waktu 30 menit dari sekarang ya untuk menyiapkan ini semua. Ayo, yang duduknya di... Gak apa-apa. Yang duduknya paling depan boleh berkumpul dengan kelompoknya yang di belakang. Anak-anak, simak ya arahan dari ibu langkah-langkah untuk membuat cerita dongeng. Pertama, tentukan tema dan judul cerita yang akan kalian sajikan, nak. Yang kedua, tentukan pembagian tugas masing-masing anggota kelompok.
Misalkan ada yang berperan menjadi tokoh antagonis, ada yang berperan menjadi tokoh protagonis, dan ada juga yang berperan menjadi tokoh tritagonis. Ketiga, tentukan konflik dalam cerita dongeng tersebut, versi tiap-tiap kelompok belajar. Dan terakhir, yang keempat, susunlah jalan cerita secara runtut dan sistematis. Lakukan yang terbaik ya, Ibu yakin kalian pasti bisa. Semangat! Inti kalah. Oke, hebat ya kelompoknya. Habis ini tinggal gelar-gelarnya ya. Ceritanya sudah selesai semua. Hebat. Halo, assalamualaikum kelompok Ayla. Gimana nih? Sudah dibuat belum ceritanya? Sudah. Gimana? Boleh gak diceritakan? Bisa cari makan nanti bagaimana? Jadi dari kakak, suatu hari ada seorang pemburu yang ingin membakar hutan. Lalu dua burung melihat kejadian tersebut. Burung itu segera memanggil kelinci untuk membantu mereka. Namun mereka tidak dapat memadamkan api karena apinya sangat besar, lalu turunlah hujan yang memadamkan api mereka. Hebat kelompoknya, berarti sudah semua ya? Nah, setelah ini kalian berlatih bagaimana cara memenangkannya. Ya, Ibu ke kelompok lain dulu ya. Hebat kelompoknya, good job. Halo, assalamualaikum kelompok rock. Kelompok hutan, bagaimana hutan? Bagaimana hutan? Sudah belajar? Sudah semua ya, udah ya, waktunya sudah 30 menit. Nah, sekarang Ibu akan membawa kalian ke negeri dongeng. Ayo, sama-sama kita sebutkan nama kita. Empat A. Simsalabim, abrakadabra. Selamat datang di negeri dongeng. Perwakilan kelompoknya, pemimpin kelompok 1 maju ke depan untuk gambleng menentukan siapa yang akan menang. Ya, simsalabim, abrakadabra, hompim, fa'alayum. Pada suatu hari, ada seorang pemburu yang ingin membakar wilayah Brima. Wilayah ayo. Good job. Kelompok sama. Pada suatu hari, berkumpullah di sebuah hutan binatang-binatang, ada kucing, ayam, kura-kura, dan kelinci. Mereka membicarakan tentang lomba berlari di kampung sebelah. Adakah yang ingin berlomba lari denganku? Aku kan satu-satunya hewan yang larinya tercepat. Oke, aku akan ikut. Keesokan harinya, datanglah saat perlombaan berlari. Semua binatang berkumpul dan bersorak gembira. Maka mulailah kelinci dan kura-kura berlari. Sampai tiba-tiba kelinci merasa lapar. Tak lama kemudian kura-kura sampai di tempat kelinci tertidur dan terus berjalan sampai akhirnya di garis finish. Kelinci terbangun dan dia kaget karena kura-kura sudah berada di dekat garis finish. Lalu kelinci berlari dengan kencang. Namun gagal. Akhirnya pemenang lomba berlari adalah Good job. Selanjutnya kita saksikan penampilan dari kelompok hutan. Pada suatu hari, ada 3 rubah kecil. Ada Molly, ada Kelly, dan Benny. Mereka adalah 3 bersaudara. Benny itu tidak suka mencari makan. Ia hanya suka makan. Dan Kelly mencoba melatih Benny untuk memancing ikan. Dia mengajak hewan-hewan lain untuk lomba berlari dengannya. Hewan-hewan yang lain tidak mau karena kelinci bisa berlari dengan cepat. Datanglah seekor kura-kura yang mau lomba lari dengan kelinci. Lalu kelinci merendahkan kura-kura. Perlombaan lari pun dimulai. Kura-kura berlari dengan nada dan kelinci berlari dengan cepat. Saat kelinci tidak mau sampai di garis finish, dia berhenti berlari. Lalu ia tidur di bawah pohon sambil menunggu kura-kura datang. Saat kura-kura datang, kelinci masih tertidur di bawah pohon dan
ngapain ke negeri dongeng. Nah, oke, tadi kita sudah melakukan apa saja, Nak? Drama, oke. Dramanya tentang apa? Oke, Papel. Lalu gimana? Ada sifatnya tidak di situ? Ada sifatnya apa saja? Yang antagonis, protagonis, dan antagonis. Siapa yang bisa menjelaskan Ibu ketiga itu perbedaannya apa? Ayolah Pak Isan dulu nih. Dalam kegiatan drama kalian, ada lapangnya tidak? Tempatnya di mana? Hutan, sawah, laut, dan pantai ya. Oke, itu semua adalah contoh-contoh sumber daya alam yang harus kita lestarikan. Mengapa harus kita lestarikan? Ya, sama-sama kita lihat. Nih, tadi ini siapa yang jadi momon nih? Ada tidak yang latarnya di hutan? Ya. Kira-kira apa ya yang terjadi jika hutan itu tidak kalian rawat? Terjadi longsor dan sebagainya. Nah, upaya yang kalian bisa lakukan apa untuk menyelamatkan sumber daya alam? Menanam kembali pohon. Ya, betul, menanam kembali pohon. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, anak-anak. Dan tentunya kalian sudah pintar-pintar, sudah hebat-hebat, Masya Allah. Sekarang kerjakan soal evaluasi, waktunya 20 menit dari sekarang. Oke, sudah 20 menit. Waktunya selesai. 4A. Oke, alhamdulillah ya. Siapa yang belum selesai? Sudah semua? Bagus. Nanti tugasnya dikumpulkan ke ketua kelas. Dari ketua kelas beri ke Bu Cindy ya. Kalau belum selesai nggak apa-apa dilanjutkan. Ibu Cindy tunggu sampai pukul 1 siang. Oke? Oke, anak-anak. Hari ini gimana belajarnya? Happy tidak? Happy. Alhamdulillah hari ini sudah belajar banyak hal. Hal apa saja yang paling kalian suka, paling bikin kalian happy hari ini? Oke, hebat. Drama kalian juga keren-keren, bagus-bagus, Masya Allah, tabarakallah. Anak-anak, nanti di rumah kalian pelajari unsur-unsur intrinsik dalam cerita ya, karena besok kita akan belajar itu. Siap? Yang hasil memenangkan game adalah kelompok laut. Pemimpinnya dari sini. Ya, nanti dibagi-bagi ke temennya ya. Sekarang mengumumkan kelompok terbaik. Nah, setelah ini aku akan mengumumkan siswa terbaik hari ini adalah karena kalian hebat-hebat hari ini, Masya Allah. Tepuk tangan buat kita semua. Cukup pembelajaran hari ini dengan doa yang dipimpin oleh pemimpin kelas. Dari ibu hari ini. Siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli alpukat. Sekian pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah, dari Zakia ya. Kelompok Kaira. Dadah. Siap ya pulangnya.